di podcast kita kali ini. Hari ini kita bakal membahas tentang prospek kerja animasi dan perkembangan animasi di Indonesia. Nah, perkenalkan aku Naila sebagai MC hari ini, dan di sini tuh ada Hazel dan Selfie. Nah, di sini kami tuh bakal ngebahas tentang prospek kerja animasi, terus di animasi itu belajar apa sih, sama perkembangan animasi Indonesia. Nah, untuk teman-teman ini yang mau masuk animasi atau untuk teman-teman yang mau jadi animator ke depannya nanti, pembahasan kalian tuh penting banget loh untuk kalian. Nah, jangan lupa disimak ya. Oke, jadi aku tuh mau nanya deh. Yang pertama tuh, jurusan animasi tuh apa sih? Terus keahlian-keahlian yang diajarin tuh apa sih? Boleh nggak Hazel jawab? Boleh. Nah, apa itu jurusan animasi dan keahlian yang dipelajarinya? Dan nah, apa itu? Bentar. Dari boleh. Boleh. Nah, apa itu jurusan animasi dan keahlian yang dipelajarinya? Di sini, jurusan animasi adalah bidang studi yang mengajarin kamu membuat gambar bergerak baik 2D maupun 3D. Nah, di sini kamu akan belajar dasar menggambar dan kreativitas visual, storyboard dan storytelling, karakter design, software animasi, audio, voice acting dan visual storytelling, teknik animasi dan teknik animasi digital dan preset 2D 3D, kerja tim dan pipeline industri. Dan beberapa kampus juga menyediakan sistem berbasis industri, program magang panjang dan penyaluran kerja. Ternyata itu ya yang dipelajarin di jurusan animasi. Banyak ya yang dipelajarinnya. Kira-kira dengan materi sebanyak itu, prospek kerja untuk jurusan animasi itu apa aja ya Kak, kalau boleh tahu? Nah, prospek kerja jurusan animasi ini banyak loh. Salah satunya itu ada animator 2D dan 3D, sutradara animasi dan visual director. Nah, prospek kerja animasi itu ada banyak loh. Salah satunya itu ada animator 2D 3D, sutradara animasi atau visual director, game artist atau game developer, storyboard artist, VFX artist, karakter design dan konsep artist, content creator animasi atau virtual influencer, dan animator untuk edukasi, medis, kampanye publik, dan simulasi paling dibutuhkan di era digital learning. Jadi kesimpulannya, karir animasi itu sangat luas. Bisa kerja di studio, startup, industri game, bahkan kerja remote untuk luar negeri. Oh, banyak banget ya ternyata prospek karirnya. Kalau gitu, aku mau nanya dong untuk Selfie, kira-kira animasi pertama yang ada di Indonesia itu apa sih ya? Terus karya-karya populer dia. Iya. Aku mau nanya dong sama Selfie, kira-kira animasi pertama untuk Indonesia. Aku mau nanya dong. Tuh udah tega ya. Aku mau nanya dong sama Selfie, kira-kira animasi pertama yang dibuat sama Indonesia itu apa ya? Terus karya-karya populernya apa? Sama ada nggak sih tantangan bagi animator Indonesia itu untuk membuat animasi di Indonesia? Oh iya, tentu saja ada, dan ada beberapa juga ya. Yaitu yang pertama, animasi pertama yang ada di Indonesia yaitu seperti pada tahun 1983, yaitu Sihuma, yaitu animasi pertama 2D yang ada di TVRI. Terus selanjutnya juga ada pada tahun 1990, yaitu yang berjudul Hella, Heli, dan Hello, animasi 3D pertama. Dan ada juga beberapa animasi populer dari sekarang ini, yaitu seperti Adit Sopo Jarwo, Kiko and Friends, Kuku Rock You, Shizuki the Movie, dan Connect Chris, yang itu masuk ke festival internasional. Visual animasi Indonesia terus meningkat seiring berkembangnya studio lokalnya sekarang. Dan ada juga Beberapa tantangan. Dan ada juga beberapa tantangan besarnya seperti storytelling yang belum sekuat animasi luar, karakter kurang memorable, dialog yang sering kaku, branding dan marketing yang lemah, penonton lokal lebih pilih animasi Malaysia atau Jepang. Dan juga industri kreatif Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar, tapi butuh pengetahuan dan cerita yang identitas. Ternyata itu ya. Ternyata kalau dipikir-pikir banyak juga ya animasi yang udah dibuat sama Indonesia. Tapi tantangannya itu berat banget nggak sih? Kalau gitu, apa aja sih perkembangan teknologi yang ada di
Kalau gitu apa sih perkembangan teknologi yang ada sekarang yang kira-kira tuh bisa menghalau tantangan-tantangan dari yang tadi disebutin sama Selfie selain tadi penonton selain penonton yang lebih memilih untuk menonton animasi dari China dan Malaysia. Nah, bisa nih perkembangan animasi masa depan buat global dan Indonesia. Salah satunya, yang pertama itu ada teknologi yang mengubah industri. Yang pertama seperti CGI dan 3D animation, AI assisted animation, motion capture, visual production, real-time rendering dengan Unreal Engine, cloud collaboration. Jadi produksi animasi jadi jauh lebih cepat, murah, dan fleksibel. Nah, terus kedua ada VR dan AR. VR membuat penonton bisa masuk ke dunia animasi, dan AR membuat karakter muncul di dunia nyata. Jadi profesi baru untuk animator interaktif terus bermunculan. Nah, selanjutnya ada streaming dan distribusi global. Seperti Netflix, Disney Plus, dan YouTube itu membuka peluang studio kecil menembus pasar dunia. Nah, selanjutnya ada permintaan konten visual naik drastis. Jadi animasi kini dipakai di edukasi, startup teknologi, kampanye publik, kesehatan, game, media sosial, dan perusahaan internasional. Jadi animasi udah menjadi bahasa komunikasi visual modern. Ternyata perkembangan teknologi untuk animasi itu banyak banget ya. Kalau gitu kira-kira masa depan animasi Indonesia ini terjamin atau enggak sih? Atau menurut kakak Selfie itu gimana sih masa depan animasi Indonesia? Kalau menurut aku masa depan animasi di Indonesia itu SDM muda mulai banyak belajar 3D dan digital art. Dan sepertinya mereka juga sudah mulai beberapa membuat studio kecil yang bermunculan dan juga infrastruktur internet membaik. Kemudian ada VR dan AR yang mulai dipakai di konser atau dan event. Indonesia masuk ke fase awal metaverse. Tantangannya keamanan digital dan SDM belum merata. Riset akademik pun juga sangat minim. Terus kalau gitu ya, sebagai animator kira-kira tren animasi yang lagi booming saat ini tuh apa aja sih? Ada beberapanya yaitu seperti visual eksperimen. Yaitu ada beberapa seperti visual eksperimental, 2,5D, dan tekstur puas dan grunge. Cerita personal dan budaya lokal, distribusi digital mandiri, dan kolaborasi AI dengan seni. Karakter visual dan influencer digital. Animasi pendek untuk TikTok dan juga YouTube. Ternyata itu ya tren-trennya saat ini. Aku rasa kayaknya pembahasan kita udah cukup sampai sini aja deh. Jadi kesimpulan podcast kali ini yaitu animasi itu bukan sekedar hiburan, melainkan industri di masa depan. Prospek kerja jurusan animasi ini juga sangat luas, mulai dari film, game, edukasi, hingga metaverse. Nah, Indonesia itu punya sejarah yang panjang banget dan potensi yang besar meski memerlukan storytelling dan branding yang besar juga untuk animasi. Nah, dengan perkembangan teknologi seperti 3D, AI, VR, dan platform streaming industri animasi akan semakin bertumbuh. Animator muda Indonesia punya kesempatan untuk dikenal global asal tekun belajar, konsisten berkarya, dan berani bereksperimen. Nah, sekian podcast dari kami yang membahas tentang prospek kerja animasi dan jurusan Sekian podcast dari kami yang membahas tentang Sekian podcast dari kami yang membahas tentang prospek kerja animasi dan perkembangan animasi di Indonesia. Kalau misalnya ada salah-salah kata nih dari podcast kami tuh mohon dimaafin ya teman-teman. Sekian dari kami, terima kasih. Bye-bye.